Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Satu kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita kalau diperbolehkan untuk berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kasih-Mu luar biasa bagi kami, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Namun kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 19 Oktober 2020, kita akan belajar dari Rut pasal yang pertama ayat 6 sampai 18. Rut pasal yang pertama ayat 6 sampai 18. Judulnya adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, setiap saat kita diperhadapkan dengan pilihan. Kadang pilihan itu sama antara satu dengan yang lain, tetapi seringkali berbeda. Namun yang terpenting adalah apa atau siapa yang kita pilih, tepat atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat yang kita bahas ini adalah mengenai Naomi dan kedua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Pilihan yang ada di hadapan Orpa dan Rut adalah sama, yakni mengikut Naomi atau pulang kampung. Saat itu Naomi menawarkan atau menganjurkan kepada Rut dan Orpa untuk pulang kampung. Mari baca ayat yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik di sini bisa kita lihat, yaitu istilah ke rumah ibunya. Ke rumah ibunya. Mengapa tidak dikatakan ke rumah bapaknya? Kok di sini disebut ke rumah ibunya? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itu sama sekali tidak menyiratkan bahwa bapaknya sudah meninggal. Istilah pulang ke rumah ibunya sama sekali tidak menyiratkan bahwa bapaknya sudah meninggal. Dan seringkali, bahkan hampir pasti, kemah, tenda, atau tempat tinggal perempuan itu dipisahkan dari laki-laki. Dipisahkan dari laki-laki, walaupun tentu tidak jauh, tetapi dipisahkan. Tenda atau kemah itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, antara bapak dan ibu itu dipisahkan. Sekali lagi, walaupun tidak jauh. Yang ketiga, kalau kita bisa pahami, ini merupakan hubungan yang dekat antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Makanya tadi kalau dipisahkan ya kembalinya ke rumah ibunya. Ya, rumah ibunya. Karena hubungan yang dekat antara seorang ibu dengan anak perempuannya. Itu adalah kebiasaan orang-orang dunia timur pada waktu itu. Tetapi intinya adalah pulang kampung. Intinya adalah pulang kampung. Walaupun harus kembali ke rumah ibunya. Tapi intinya adalah pulang kampung. Nah, mari kita lihat sekarang pilihan Orpa dan Rut. Yang pertama itu Orpa. Kita baca ayat yang ke-14a. Menangis pula mereka dengan suara keras. Perhatikan. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Perhatikan, ini ada istilah mencium minta diri. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu hanya ada kata mencium, yaitu dalam bahasa Ibrani itu nazak.
nazak. Nazak itu mencium. Tapi menurut budaya timur, kata nazak ini atau kata mencium ini dilakukan ketika ada pertemuan, khususnya pertemuan awal dan perpisahan. Ini biasa di dunia timur. Nah, masa iya ini pertemuan? Kan tidak mungkin. Kalau si Orpa mencium Naomi mertuanya itu, masa iya ini pertemuan? Ini kan tentu perpisahan. Makanya di dalam bahasa Indonesia disebut minta diri. Mencium lalu minta diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, tetapi ini pentingnya di sini. Bahwa perpisahan itu lama atau sangat mungkin tidak akan berjumpa lagi. Jadi ketika mencium minta diri tadi itu merupakan tanda perpisahan dan lama, akan berpisah lama atau sangat mungkin tidak akan bertemu lagi. Apakah ini merupakan pilihan yang tepat? Apakah pilihan Orpa untuk mencium dan minta diri dari Naomi itu yang berarti berpisah dan dia pulang kampung itu merupakan pilihan yang tepat? Kita tidak bisa mengatakan saat ini, tapi kita harus lihat pembandingnya dulu, ya, yaitu tentang Rut. Sekarang kita lihat pilihan Rut. Kita baca ayat 14b, dikatakan di sana, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Tetapi Rut tetap berpaut padanya, maksudnya pada Naomi. Kata berpaut di dalam bahasa Ibrani itu nafak. Nafak. Itu sama artinya dengan melekat atau tetap bergabung. Melekat atau tetap bergabung. Tapi untuk mengerti hal ini kita harus membaca ayat 16 dan 17. Demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Mengapa Rut tetap melekat kepada Naomi, tetap bergabung dengan Naomi? Karena dia mengasihi Naomi luar biasa. Ini menunjukkan kasih kepada mertuanya, kasih yang luar biasa. Tetapi yang kedua menarik di sini, ini menunjukkan pilihan yang tepat karena apa? Memilih Allah yang benar. Dia katakan Allahmulah Allahku juga. Jadi Allahnya Naomi itu Allahnya Rut juga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Rut dan Orpa tadi ya yang sudah pulang itu bukan orang Israel. Tetapi Rut menyatakan ini di hadapan dan kepada Naomi. Allahmulah Allahku juga. Jadi Allah yang disembah oleh orang Israel, Yahweh, itu diakui dan diterima dan disembah juga oleh Rut. Ini luar biasa. Maka saya katakan ini adalah pilihan yang tepat. Ini pilihan yang tepat karena di dalam pilihan itu ada waktu, ada saat, ada harapan untuk menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di hadapan kita selalu ada pilihan. Mengenai pekerjaan, Bapak Ibu khususnya saudara-saudari itu diperhadapkan pada pilihan. Mau bekerja di A, perusahaan A, atau perusahaan B, atau C, dan seterusnya, pilihan. Mau jodoh juga pilihan. Jangan berkata, oh jodoh dari Tuhan, lalu menunggu Anda. Jodoh itu pilihan. Kalau saudara-saudari yang belum mempunyai pasangan, saya katakan ini, saya tegaskan, jodoh itu pilihan. Jadi, Anda milih A, atau milih B, atau milih C, dan seterusnya. Jodoh itu yang memilih Anda. Itu pilihan. Itu pilihan. Dan untuk melakukan ini dan itu juga pilihan. Anda keluar rumah untuk melakukan apa? Itu pilihan.
pilihan. Jadi di hadapan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, itu pilihan. Jadi kita diperhadapkan kepada pilihan. Tetapi diperingatkan di ayat-ayat yang kita pelajari ini, supaya kita memutuskan untuk pilihan, memilih yang tepat. Seperti apa? Pilihan yang tepat. Yang pertama, tidak menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan. Tidak menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan. Ketika saudara-saudari yang belum menikah, akan menikah, memilih A apa B. Kalau A itu akan menjauhkan Anda dari Tuhan, jangan dipilih. Saya tegaskan, jangan dipilih. Mau ganteng, mau cantik, mau kaya, mau berstatus sosial tinggi, jangan dipilih. Kalau itu menjauhkan Anda dari Tuhan. Jadi sekali lagi, pilihan harus berdasarkan ini. Pilihan yang tepat tidak menjauhkan Anda dan saya dari Tuhan. Juga pekerjaan atau apapun juga yang Anda lakukan, pilihan-pilihan yang ada, jangan menjauhkan dari Tuhan. Kalau itu menjauhkan Anda dari Tuhan, buang. Tidak perlu dilihat lagi, apalagi dipilih. Buang itu. Pilih yang tidak menjauhkan Anda dari Tuhan. Yang kedua, pilih yang bisa menunjukkan kasih yang sesungguhnya. Kalau juga menjauhkan Anda dari kasih, dari perbuatan kasih, ya jangan dipilih. Kalau sesuatu pekerjaan itu menjauhkan Anda dari perbuatan kasih, ya jangan dipilih. Kalau seseorang itu menjauhkan Anda dari kasih, ya jangan dipilih. Jadi dua hal ini penting. Bapak, Ibu, saudara-saudari mungkin bingung dengan pilihan, tetapi dasarkan pilihan kepada dua hal ini. Tidak menjauhkan Anda dari Tuhan dan tidak menjauhkan Anda dari pekerjaan kasih. Pilihlah yang tepat, maka Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami sudah diberitahu untuk memilih secara tepat, yang tidak menjauhkan diri dari Engkau ya Tuhan, dan tidak menjauhkan diri dari perbuatan kasih. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami merenungkan dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa